Kenapa saya bisa melakukan pola hidup sehat di waktu muda, kemudian menurunkan berat badan tanpa olahraga. Waktu itu saya nggak kenal gym, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di channel Millennial Fit, anak muda sehat tanpa narkoba. Jadi dalam kesempatan video kali ini adalah saya mau sharing sedikit ya, teman-teman. Itu banyak sekali yang nanya kemarin, jadi saya cerita dulu. Karena saya dulu kan mulainya dari obesitas atau kegemukan dulu, teman-teman ya. Saya dari SMP itu sudah menderita obesitas, yaitu berat badan saya sampai 80 kilo. Waktu itu umur saya masih sekitar 14 atau 15 tahunan, teman-teman. Di umur 14 atau 15 tahunan itu dengan tinggi 150-an. Kenapa saya bisa obesitas? Itu karena saya pola makannya sembarang, nggak olahraga, kemudian pokoknya buruk lah, teman-teman. Nah, pada saat itu timbullah pertama kali itu saya sakit, teman-teman. Awalnya saya sakit, terus periksa ke dokter, ternyata darah saya tinggi, teman-teman. Badan saya juga kelebihan, teman-teman, obesitas ya. Jadi banyak sekali penyakit yang saya rasakan, teman-teman, mulai dari sesak napas, terus hipertensi dan lain-lainnya, teman-teman. Jadi waktu itu pertama kali pas saya berobat itu dokter kaget, teman-teman. Umur saya masih muda kok udah berat badan sudah kegemukan, obesitas nggak sesuai pada umur, kemudian hipertensi. Padahal waktu itu masih muda, teman-teman, sudah darah tinggi. Bayangkan masih muda udah kena darah tinggi, itu menurut saya hal yang gila, teman-teman. Jadi awalnya itu dokter menyarankan saya untuk diet, karena saya waktu itu berobat bareng orang tua saya, teman-teman. Jadi dokter menyarankan ke orang tua saya itu nyuruh saya diet, teman-teman. Jadi orang tua awalnya nyaranin saya untuk diet. Kenapa saya bisa turun kurang lebih dalam 1 tahun saya bisa menurunkan kurang lebih 20-an kilogram lebih, teman-teman, 20 kiloan lebih. Tapi sebelum itu saya mau ngumumin sedikit nih, teman-teman. Jadi kemarin giveaway, saya ada buat giveaway, trio giveaway itu hadiah utamanya Samsung A70. Jadi saya sudah ngumumin kemarin di IG M1 Nutrition, sudah ngumumin ada 5 pemenang, teman-teman. Jadi pemenang yang pertama saya catat di buku karena lupa, teman-teman. Jadi pemenang yang pertama yang mendapatkan HP Samsung A70 itu nama Instagramnya angga.stylseries, teman-teman. angga.stylseries. Kemudian juara yang kedua FII 1004. Ini juara kedua, teman-teman. Kemudian juara ketiga Tiarani 450. Tiarani 450. Karena juaranya ada sampai 5, saya di video ini saya hanya ngasih tahu juara 1, juara 2 dan juara 3. Buat juara 4 dan juara 5 kalian wajib follow IG-nya M1 Nutrition. Kenapa saya nggak bocorin juara 4 dan juara 5? Karena ini supaya kalian penasaran gitu kan, supaya kalian penasaran. Alhasil kalian ngecek di IG-nya M1 Nutrition, karena M1 Nutrition ini sering ngadain giveaway, teman-teman. Jadi kalian nggak bakal rugi kalau kalian follow IG-nya M1 Nutrition, karena sekaligus kalian bisa nyari-nyari suplemen apa yang cocok buat kalian. Terus di sana juga ada tips-tips cara naikin berat badan dari beberapa YouTuber juga, kayak Bang Dodi Fitness Brewok, Bang Brian, dan Om Body Fit by Bagus. Biasa sering videonya ditampilkan di IG-nya M1 Nutrition. Jadi kalian wajib pantengin IG-nya karena akan ada kejutan lainnya. Oke, teman-teman, lanjut. Jadi awal itu pas saya kelas 2 SMP itu saya pertama kali diet, teman-teman. Pertama kali diet 2 SMP itu jadi saya itu malas, teman-teman. Saya paling nggak mau diet. Jadi karena bulian juga, pertama bulian, terus pernah dikata-katain sama teman-teman karena gemuk kan, obesitas. Pernah nembak cewek juga nggak diterima, teman-teman. Bayangkan, nembak cewek nggak diterima dengan alasan waktu itu saya gendut, teman-teman. Dia bilang kurusin dulu badan kamu. Nolak dengan alasan nyuruh kurusin badan dulu, teman-teman. Bayangkan, timbul itulah dari hinaan, terus bulian. Itulah yang membuat saya lebih bersemangat untuk mengubah pola hidup saya biar lebih sehat dan mendapatkan badan yang ideal, teman-teman. Jadi waktu itu saya diet. Yang dietkan saya itu orang tua, teman-teman. Jadi saya pure benar-benar nggak tahu masalah
kalori yang masuk dan kalori yang keluar, terus pola latihan, pola makannya mana, makronutrisi antar karbohidrat, protein, dan serat itu saya juga nggak tahu teman-teman. Alhasil orang tua saya yang ngajarin, tapi orang tua saya ini cuman sekedar beri meal plan teman-teman. Jadi misalnya, Bil, hari ini kamu makannya ini, misalnya kan udah disiapkan, jadi kamu makan, terus apa yang makan itu asupannya masuk itu emak saya teman-teman, orang tua saya. Jadi saya makasih juga pada emak nih yang udah buat saya kurus waktu itu kan, yang udah berhasil menurunkan badan dan buat saya lebih percaya diri teman-teman. Nah, jadi orang tua saya yang ngasih itu biasanya ngasih misalnya tahu direbus, putih telur direbus, kemudian masih makan gorengan ya teman-teman. Jadi karena saya ini ngeyel orangnya, disuruh diet saya malah makan gorengan. Waktu itu karena di sekolah saya kan ada kantin ya teman-teman, kantin. Jadi teman-teman pada nongkrong di kantin, pada makan gorengan semuanya. Alhasil saya juga ngiler teman-teman. Alhasil saya makan gorengan diam-diam. Waktu itu saya makan gorengan diam-diam, orang rumah nggak tahu, orang tua nggak tahu. Jadi kalau orang tua nanya saya nggak mau ngasih tahu teman-teman. Saya udah makan gorengan itu, saya nggak mau ngasih tahu karena saya kepengen juga teman-teman. Nah, tapi makan gorengan pun, saya makan diam-diam pun, berat badan saya tetap turun teman-teman, tanpa olahraga. Kenapa saya bisa turun walaupun tanpa olahraga? Disinilah terjadi yang namanya kalori yang masuk dan kalori yang keluar itu lebih sedikit teman-teman. Jadi kalori yang saya masukkan itu lebih sedikit daripada kalori yang saya butuhkan. Walaupun saya nggak olahraga waktu itu dalam waktu kurang lebih 8 bulan saya sudah menurunkan sekitar belasan kilo teman-teman. Hingga sampai 1 tahunan itu saya turun sampai 20-an lebih, mendekati 30 lah kalau nggak salah. Sampai terlalu kurus teman-teman. Nah, waktu itu kenapa saya nggak olahraga teman-teman? Jadi saya nggak olahraga waktu itu karena saya malas teman-teman. Jadi asli saya itu gemuk, itu malas teman-teman, malas gerak. Taunya cuma main warnet, kalau nggak rebahan di rumah teman-teman. Jadi alhasil saya malas olahraga. Paling saya kardio teman-teman, futsal. 1 minggu itu pun 1 kali. Jadi kami teman-teman gang itu teman-teman buat member futsal. Jadi kami setiap malam minggu itu main futsal teman-teman. Hingga akhirnya pola makan saya tetap seperti itu. Misalnya dari pagi saya cuma sarapan oatmeal, Quaker. Kemudian jam 2 siang saya cemilan. Jam 11 siang saya makan besar. Paling makan tahu direbus, putih telur direbus atau dada ayam. Kemudian masih pakai makan nasi. Kadang digoreng juga kalau bosan, itu nggak apa-apa teman-teman. Kemudian masuk ke jam 4 itu saya makan lagi, makan besar. Paling cuma makan proteinnya lebih dinaikkan daripada karbohidrat. Jadi protein lebih banyak daripada karbohidrat. Biasa saya makan nasi cuman kurang lebih 8 sendok makan teman-teman, atau setara dengan 100 gram. Nah, sampai malam itu kadang sebelum tidur saya cuma makan oatmeal, kalau nggak makan buah. Itu aja teman-teman. Setiap hari saya jalankan konsisten terus-menerus. Jadi nggak ada pola diet yang buat kalian sukses tanpa kalian konsisten. Walaupun diet kalian ini benar-benar terbukti ampuh, walaupun kalian nggak konsisten, nggak bakal kalian bisa menurunkan berat badan kalian. Jadi kuncinya itu adalah di konsisten teman-teman. Mau sekeras apapun kalian diet, kalau kalian nggak konsisten itu percuma teman-teman. Jadi kenapa saya bisa turun itu karena saya konsisten teman-teman. Yang memotivasikan saya itu adalah bulian dan hinaan. Jadi itulah yang membuat saya tetap terus melakukannya teman-teman. Karena berat badan saya sudah belasan kilo turun, itu badan saya itu ringan teman-teman. Diajak main futsal itu laju larinya nggak kayak dulu. Kemudian saya merasa, wah ternyata setelah kita melakukan pola hidup sehat itu banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan teman-teman. Bukan cuman buat otot, bukan cuman menurunkan berat badan atau menaikkan berat badan misalnya pola hidup sehat, tapi juga ke arah kesehatan kita teman-teman. Jadi yang saya darah tinggi, darah saya normal, kemudian sesak nafas, penyakit lainnya itu banyak teman-teman. Apalagi saya kelebihan gula itu teman-teman, terlalu banyak makan karbohidrat itu juga nggak baik teman-teman. Makanya saya sampai sekarang ini tetap
selalu melakukan pola hidup sehat. Saya melakukan pola hidup sehat bukan untuk dipandang keren orang lain atau bisa mendapatkan barang ideal, tapi lebih ke arah kesehatan saya, teman-teman. Karena kesehatan ini menurut saya adalah investasi, teman-teman. Jika kita selalu menginvestasikan uang, terus menginvestasikan tanah atau apa, teman-teman, kesehatan ini sangat perlu, karena segala sesuatu yang kita raih tanpa kesehatan itu nggak ada artinya, teman-teman. Buat apa kita mati-matian ngejar kesuksesan terus kesehatan kita membelakangi? Alhasil jika kalian sudah mendapatkan terus kesehatan kita nggak terjaga, hasilnya kita jatuh sakit, apa yang kita dapatkan itu hanya untuk apa, teman-teman? Hanya untuk menyembuhkan penyakit kita. Makanya buat orang lain, anak muda yang selalu berpikir kalau misalnya nggak ada waktu buat melakukan pola hidup sehat atau melakukan olahraga dan lainnya, teman-teman, jika dia bilang nggak ada waktu, alhasil dia akan menggunakan waktunya di masa tua untuk merawat penyakitnya, teman-teman. Jadi ingat, sehat itu tidak menarik selagi kita miliki, tapi sangat amat menarik jika itu sudah menjauh dari kita. Jadi jika kesehatan sudah ada di diri kalian, kalian wajib menjaganya. Menjaga kesehatan kalian itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Sang Pencipta yang sudah membuat kita selalu sehat, teman-teman. Jadi teman-teman, buat kalian yang buat kalian yang masih gemuk terus ingin menurunkan berat badan, kalian wajib diet. Dietnya nggak usah nyiksa kalian, teman-teman. Jika kalian mau makan gorengan, makan aja, asalkan kalori harian kalian tetap defisit. Terus atur pola makan kalian dan istirahat yang cukup. Percaya, teman-teman, walaupun hasilnya lama, karena saya 8 bulan baru turun belasan kilo itu, walaupun hasilnya lama, teman-teman, dari gemuk sampai kurus, walaupun hasilnya lama, tapi saya melakukannya dengan senang hati, nggak dalam tertekan. Mau makan gorengan, saya hajar makan gorengan. Saya nggak takut, teman-teman. Ada yang nggak sehat, teman-teman, selagi itu masih dalam batas wajar. Jadi saya makan gorengan, saya itu makan hanya sedikit, teman-teman. Saya nggak makan banyak gorengan. Kata siapa nggak sehat, teman-teman, selagi kita masih kontrol antara masuknya karbohidrat atau protein. Intinya makan gorengan itu secukupnya aja, teman-teman, jangan melebihi, karena sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik, teman-teman. Maupun itu makanan sehat, kalau itu berlebihan itu juga nggak baik. Jadi buat teman-teman yang masih gemuk terus mau diet, tetap semangat untuk melakukan dietnya. Di sini saya tidak menggurui atau apa, jadi saya hanya cerita, teman-teman. Jadi saya hanya cerita kenapa saya bisa melakukan pola hidup sehat di waktu muda, kemudian menurunkan berat badan tanpa olahraga. Waktu itu saya nggak kenal gym, teman-teman, nggak kenal gym, jadi saya hanya atur pola makan antara kalori yang masuk dan kalori yang keluar. Itu pun orang tua saya, teman-teman, emak saya yang ngajarin saya diet waktu itu, teman-teman. Jadi orang tua saya belajar otodidak. Setelah orang tua saya sudah mendapatkan beberapa cara, itu diajarkan ke saya dan saya lakukan, terus saya share lagi kepada kalian, teman-teman. Jadi cukup sampai di sini aja. Di next video saya akan cerita gimana saya awalnya mau mulai gym, teman-teman. Mungkin di next video. Ini kan saya cerita dari gemuk ke kurus, kemudian saya cerita lagi gimana saya pas dari kurus itu saya dibully juga, teman-teman. Jadi pas saya gemuk, obesitas, gendut, sampai kurus itu dibully. Gemuk dibully, kurus dibully, dan sampai akhirnya saya melakukan pilihan yang tepat, teman-teman. Jadi di next video saya akan buatkan gimana caranya saya dari kurus sehingga bisa mendapatkan body yang diinginkan, teman-teman. Oke, teman-teman, biar kalian nggak ketinggalan videonya, jangan lupa nyalakan tombol notifikasi dan klik subscribe. Share juga ke teman-teman kalian biar lebih semangat untuk melakukan pola hidup sehat dan dietnya, teman-teman. Karena kesehatan itu wajib kita jaga selagi masih kita miliki. Oke, teman-teman, jika ada pertanyaan kalian bisa klik di kolom komentar atau follow Instagram saya di @habil21_. Selamat buat kalian yang udah menang giveaway buat 5 orang. Yang belum menang jangan berkecil hati, karena kita akan selalu mengadakan giveaway buat kalian biar semangat melakukan pola hidup sehatnya. Oke, teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini aja. Saya minta maaf jika ada salah kata atau apapun, teman-teman. Saya hanya sharing sedikit, cerita sedikit pengalaman saya kenapa saya bisa menurunkan berat badan itu karena dibully. Oke, teman-teman, maaf jika ada salah kata. Videonya cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda sehat tanpa narkoba.